Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Tasbita Tasawuf Psikoterapi Talk. Bareng Ayah nih di sini. Jadi podcast kita ini adalah podcast yang membahas segala hal yang lagi happening dan bisa jadi akan kita bahas dengan perspektif tasawuf maupun psikoterapi. Waduh, seru banget tuh ya pastinya. Jadi sekarang nih musimnya maba-maba tasawuf dan psikoterapi tuh mungkin lagi prepare jiwa dan raganya. Tetap semangat ya. So, di podcast perdana kita kali ini kita akan membahas apa itu jurusan tasawuf dan psikoterapi. Karena para maba mungkin lagi butuh yang kayak gini nih ya. Apa jangan-jangan yang udah tua-tua nih masih kebingungan ya sama hal-hal yang basic kayak gini. Waduh, jangan sampai lah ya. Nggak cuma definisi yang gitu-gitu aja ya, kita juga akan bahas curcol-curcolnya para kakak tingkat yang udah menjalani perkuliahan selama beberapa tahun di prodi kita ini. Dari situ kita akan mengetahui progres apa aja sih yang bakalan kita dapat ke depannya. Wih, nih yang maba-maba nih biar makin excited dan nggak sabar kuliah nih, tenang aja, seru banget kok perkuliahan kita. Setiap perkuliahan kita tuh udah kayak terapi gitu buat kita sendiri ya kan. Jadi aku bisa bilang sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Selain kita disiapkan untuk bisa menjadi terapis untuk membantu orang lain dalam menyembuhkan jiwa-jiwanya, kita juga nih yang harus disembuhkan terlebih dahulu. Waduh, kayak gimana tuh ya maksudnya? Nih, misalkan nih, kita diajari untuk bisa mentreatment orang lain dalam memanage ketenangan hatinya. Kita dulu nih yang diajarin dulu gimana caranya agar hati kita bisa tenang dalam situasi apapun dan bisa mendapatkan makna dari peristiwa yang kita alami. Masya Allah. Gak kelewatan juga di podcast ini pasti ada tips bagaimana agar menjadi mahasiswa-mahasiswi yang oke dan bisa menjalani perkuliahan dengan mantep gitu. Jadi biar masa perkuliahan kita tuh gak kelewatan gitu-gitu aja. Ketika masuk di jurusan ini, kalian tahu gak sih apa itu sebenarnya tasawuf dan psikoterapi? Jadi first impression kalian tentang jurusan ini tuh kayak gimana? Mungkin beberapa kalian asing ya sama tasawuf, namun kalau dari psikoterapinya mungkin udah sering dengernya. Atau kalau enggak, pasti kalian bertanya-tanya nih, tasawuf kan identik sama kesufian yang jauh banget sama hal-hal duniawi gitu. Lalu kok bisa-bisanya digandeng-gandengin sama psikoterapi? Emang ada hubungannya ya? Ayo coba kita bahas satu-satu dulu ya. Tasawuf atau sufisme itu adalah ilmu untuk mengetahui bagaimana cara menyucikan jiwa, menjernihkan akhlak, membangun lahir dan batin, serta untuk memperoleh kebahagiaan yang abadi. Jadi pada dasarnya tasawuf adalah upaya para ahlinya untuk mengembangkan semacam disiplin riyadhah, psikologis, keilmuan, dan jasmaniah yang mampu mendukung proses penyucian jiwa atau hati. Jadi nih, orientasinya tasawuf ini adalah proses penyucian jiwa itu. Hayo, siapa nih yang di sini masih berpikir kalau tasawuf atau sufisme itu adalah orang-orang yang menjauh gitu dari dunia? Waduh, harus diperjelas lagi ya. Tasawuf itu bukan berarti kamu harus menjauhi hal-hal dunia atau hidup kamu selalu disibukin sama berzikir mulu gitu. Waduh, nggak gitu ya. Jadi bertasawuf itu mendekatkan diri kepada Sang Pencipta dengan menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat agar kita dapat mendapatkan ketenangan jiwa gitu. Kemudian psikoterapinya nih, lalu apa sih psikoterapi itu? Kalian yang di sini pasti mikirnya terapi-terapi yang pakai alat gitu ya. Waduh, emang banyak sih bidang ilmu yang belakangnya pakai embel-embel terapi gitu. Tapi psikoterapi sendiri adalah usaha penyembuhan untuk masalah yang berkaitan dengan penyakit psikis atau jiwa dengan metode sugesti, nasihat, hiburan, hipnosis, dan lain sebagainya. Bisa dibilang nih, psikoterapi juga biasa disebut sebagai terapi kejiwaan, terapi mental, ataupun terapi pikiran. Terus, psikoterapi ini mencakup berbagai teknik yang bertujuan untuk membantu individu tersebut dalam mengatasi gangguan emosional dengan bertujuan untuk memodifikasi perilaku, pikiran, dan emosi agar individu tersebut dapat mengembangkan dirinya dalam mengatasi masalah psikisnya. Jadi kalian akan mempelajari berbagai teknik di perkuliahan nanti. Jadi gimana? Di sini kalian udah paham belum sama psikoterapi?
Jadi kesimpulannya, psikoterapi itu lebih ke penanganan terapi pada psikis. Lalu pasti kalian bingung, apa hubungannya tasawuf sama psikoterapi sendiri itu gimana? Korelasinya kira-kira apa dong? Sini-sini harus diperjelas lagi ya. Jadi tasawuf psikoterapi adalah, bisa dibilang nih, psikoterapi juga biasa disebut sebagai terapi kejiwaan, terapi mental, ataupun terapi pikiran. Psikoterapi ini mencakup berbagai teknik yang bertujuan untuk membantu individu dalam mengatasi gangguan emosional dengan bertujuan untuk memodifikasi perilaku, pikiran, dan emosi agar individu tersebut dapat mengembangkan dirinya dalam berbagai masalah psikisnya. Jadi kalian akan mempelajari berbagai teknik di perkuliahan nanti. Jadi gimana? Di sini kalian udah paham belum sama psikoterapi? Jadi kesimpulannya, psikoterapi itu lebih ke penanganan terapi pada psikis gitu. Lalu pasti kalian bingung, apa hubungannya tasawuf sama psikoterapi ya? Korelasinya kira-kira apa gitu? Sini-sini kita perjelas lagi ya. Jadi, tasawuf psikoterapi adalah sebuah program studi yang menggabungkan dua disiplin ilmu, yaitu tasawuf sendiri dan psikoterapi. Tasawuf atau yang kerap kita sebut sebagai sufisme dalam Islam adalah sebuah ilmu untuk mengetahui bagaimana cara menyucikan jiwa, menjernihkan akhlak, membangun zahir dan batin, serta untuk memperoleh kebahagiaan yang abadi. Sementara itu, psikoterapi sendiri adalah usaha penyembuhan untuk masalah yang berkaitan dengan pikiran, perasaan, dan perilaku. Prodi tasawuf psikoterapi ini menggabungkan kedua ilmu ini untuk mengkaji topik-topik terkait masalah kejiwaan dengan pendekatan psikologis dan sofistik. Wah, mantep tuh ya. Jadi gitu tuh. Nah, sekarang ayo kita bahas curcol-curcolnya para kakak-kakak tingkat yang udah belajar di prodi kita ini beberapa tahun, dan mungkin beberapa kegundahan-kegundahan maba yang udah mau memulai perkuliahan. Jadi biasanya tuh para maba pada nanya, "Kak, aku nggak pernah di pesantren loh, aku nggak pernah mondok, kira-kira bisa nggak ya mengikuti perkuliahan tasawuf dan psikoterapi? Kan tasawuf itu ilmu kepesantrenan ya kan?" Gimana dong? Jangan khawatir ya, semua bisa dipelajari kok. Banyak loh dari kakak-kakak tingkat yang gak mondok dulunya dan bisa banget mengikuti perkuliahan dengan sangat amat baik. Karena semuanya itu ada pada diri kita ya guys. Even kita dari pesantren atau enggak, hasilnya itu tergantung dari kita sendiri ya enggak sih? Kalau kita rajin dan ikhtiar kita bener-bener, insya Allah pasti ada hasilnya kok. Banyak loh dari alumni-alumni yang bahkan udah buka praktek terapi sendiri gitu dan dipercaya masyarakat. Masya Allah, keren banget loh ya. Seperti yang aku bilang tadi, sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Selain kita dipersiapkan menjadi terapis, jiwa kita juga akan dilatih untuk menjadi jiwa yang sehat dan damai. Ya masa sih kita mau mengobati orang lain tapi kita sendiri yang masih sakit? Ya enggak lah ya pastinya. And honestly, dari aku sendiri mungkin aku udah banyak banget nih manfaat selama perkuliahan di prodi kita ini. Mungkin aku bisa spill salah satunya ya. Aku menjadi pribadi yang lumayan banget gitu daripada aku yang dulu sebelum kuliah. Misalkan aku bisa jadi orang yang lebih banyak bersyukur dan memandang kehidupan dengan sangat indah terlepas dari keadaanku yang sebenarnya. Ya mungkin berkah dari materi-materi perkuliahan lah ya. Itu kalau dari aku. Mungkin kalau dari kakak-kakak yang lain mungkin udah lebih ngedapetin lebih banyak lagi daripada aku ya. Temanku atau kakak-kakak tingkat itu kita merasa dapat juga terlatih skill komunikasinya, skill leadership atau teamworknya, mungkin karena aktif di organisasi. Dan gak jarang juga mahasiswa-mahasiswi tuh banyak yang makin alim loh. Iya beneran makin alim. Mereka tuh makin alim karena tasawufnya makin mantep. Waduh, ngeri saya, ngeri. Pesan aku buat semuanya, nikmatin aja ya perkuliahan kita ini. Dan kalau dipikir-pikir, dosen-dosen kita tuh Masya Allah banget dah. Kalau yang maba-maba udah pada suudzon bakal ketemu dosen killer.
kayak yang di curhatan Instagram, waduh salah besar tuh, salah banget. Kita bisa ngerasain sendiri ya, mostly dari dosen-dosen kita tuh bener-bener ngebentuk kita buat jadi public figure yang bermanfaat gitu bagi orang lain. Kalau dari pengampu bidang tasawuf sendiri juga bener-bener ngebentuk kita menjadi hamba Allah yang sesungguhnya tuh kayak gimana. Dan kalau dosen-dosen pengampu yang memiliki basic psikologi juga Masya Allah, kita sambil kuliah tuh sambil kayak di terapi gitu gak sih? Ya gak sih? Beberapa teman-teman juga ngerasain hal itu. Kita kayak bener-bener disiapkan menjadi terapis gitu. Ya mudah-mudahan kita semua mendapatkan hasil yang maksimal ya dari perkuliahan kita, dan pada akhirnya bisa bermanfaat buat orang banyak. Satu kali kesempatan untuk kuliah, seharusnya ini adalah ajang bagi kita untuk mengembangkan potensi-potensi kita, karena mumpung ada wadah nih. Wah, semangat ya. Yaps, mungkin sampai di sini aja ya podcast perdana kita kali ini, dan nantikan podcast kita selanjutnya karena bakalan ada narasumber-narasumber yang asik banget buat nemenin aku buat bahas hal-hal yang lagi happening di sini. Bye bye. Wassalamualaikum.